Baik, Bapak Ibu hadirin, eh, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Dr. Laina Raffianti, SHMH, narasumber kita pada pagi hari ini, yang juga sekaligus merupakan Kepala Kantor Pengajaran Terintegrasi Direktorat Pendidikan Menggelar. Yang kami hormati, Dr. Ute Lisiti Hadijah, SOS MSI, yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini, yang merupakan beliau juga Kepala Kantor Pengelolaan Perpustakaan Direktorat Pendidikan Non-Gelar Universitas Pajajaran, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Selamat datang dalam acara Sinergi Hukum dan Tradisi, Membangun Ekosistem Pariwisata Berbasis Kekayaan Intelektual dan Tradisi, Jumat 10 April 2026 melalui Zoom. Kami tentu berharap acara ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan juga manfaat kepada seluruh peserta yang hadir. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita langsung saja akan memulai pada acara inti. Dan acara inti akan dipandu oleh moderator. Untuk itu, kepada Dr. Ute Lisiti Hadijah, Estos, MSI, layar dan waktu disilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya. Terima kasih, Ibu Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu Dr. Laina Raffianti. Kemudian di sini juga terima kasih ada Pak Christian Julianto dari DPRD Kota Bandung. Selamat datang, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Juga para peserta webinar yang saya banggakan. Ini sebenarnya mata kuliah ya, cuma supaya tadinya mau ngajak apa namanya orang-orang yang atau eh, yang sangat apa ya berkaitan dengan tema ini. Namun mungkin kita masih menunggu ya sambil berjalan saja. Mahasiswa pasca sarjana, praktisi pariwisata juga komunitas budaya. Alhamdulillah kita bertemu di sini ya walaupun tidak di kelas. Sebenarnya pengen di kelas ya, tapi ini dari jarak yang sangat jauh. Jadi kita bertemu di sini. Alhamdulillah kita bisa bersinergi di sini dan kita akan mendengarkan sinergi hukum dan tradisi dalam membangun ekosistem pariwisata berbasis kekayaan intelektual dan tradisi. Nah, tema ini mungkin jadi sangat strategis ya karena bagaimana kita mengembangkan pariwisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tapi juga kita tidak melupakan akar kuat dari perlindungan nilai-nilai budaya, kekayaan intelektual lokal. Jadi di sini terima kasih juga kepada Ibu Laina yang sudah hadir di sini akan menggambarkan kepada kita bagaimana tradisi dan warisan budaya dapat tetap lestari sekaligus berdaya saing dalam ekosistem pariwisata global ini, di mana nanti kita akan melihat instrumen perlindungan, penguatan sekaligus pemberdayaan antara hukum dan tradisi. Jadi bukan hanya sekedar konsep, tapi juga ada kebutuhan nyata di depan mata kita bagaimana membangun ekosistem ini sehingga berkelanjutan, inklusif, dan berdampak. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mengharapkan dari Bu Laina untuk wawasan yang lebih mendalam. Jadi bagaimana regulasi kekayaan haki kita dalam melindungi warisan budaya, kemudian tradisi dapat diangkat menjadi kekuatan ekonomi dalam satu komunitas. Juga bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mendorong ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Utari Siti Hadijah. Kesempatan ini bertindak sebagai moderator, akan memandu Bapak Ibu ya. Semoga diskusinya ini seperti kita kuliah biasa, sangat apa namanya hangat ya. Namun di sini sebelum kita lanjut pada acara pemaparan Ibu Laina, izinkan saya untuk membacakan profilnya Bu Laina dulu. Ini secara singkat saja ya karena
panjang kalau dibaca semua Ibu Laina ya. Ibu Laina Raffianti, SHMH, Kepala Kantor Pengajaran Terintegrasi, adalah dosen dan peneliti pada Pusat Studi Regulasi dan Aplikasi Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum, TIK, dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Nah, mungkin di sini pendidikan sudah jelas ya, ahli hukum, kemudian riwayat jabatannya juga ini sudah keliling-keliling mulai naik jadi ahli di sini sebagai dari mulai KUI. Nah, ini kalau untuk KUI bareng sama saya mulai naik ya, kita bareng-bareng. Sampai sekarang juga masih bareng-bareng juga dalam satu ruangan. Nah, di sini yang sangat menarik adalah hak intelek hak kekayaan intelektual di sini, karya-karya ilmiahnya juga karya-karya hakinya itu semua berakar dalam sebuah perlindungan ekspresi budaya tradisional. Jadi selain kekayaan intelektual juga dan background Bu Laina mengenai hukum haki ini, juga beliau adalah pelaku budaya. Jadi beliau ini penari sejak muda ya Bu Laina ya. Jadi tahu betul bagaimana kondisi budaya yang ada di Indonesia. Jadi Bu Laina ini juga selain pelaku juga di sini sekarang menelitinya dan banyak sekali berkegiatan untuk pengembangan budaya di Indonesia terutama di Jawa Barat. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan, mangga Bu Laina sudah siap, Iya, waktu insya dan Allah. tempat kami persilahkan. Mangga Terima Bu kasih Laina. banyak Bu Ute, roommate saya yang biasanya setiap hari kita bertemu dengan meja sebelahan ya. Hari ini kita bertemu di udara. Seperti janji kita kemarin sore. Besok kita ketemu di udara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Ini saya diajak serta untuk mengajar di mata kuliahnya Bu Ute ya. Di Magister Pariwisata. Di sini hadir juga Bapak Kadep saya, Prof. Muhammad Amirullah, hatur nuhun, Prof. Kemudian juga ada Bu Nai juga dari Kabupaten Sumedang ya, pemerintah daerah Sumedang. Kemudian salam kenal untuk semuanya mahasiswi yang ada eh, di kelas ini dan saya belum pernah bertemu ya sebelumnya, ini adalah kali pertama kita bertemu. Semoga nanti ke depan kita bisa ketemu secara luring gitu. Tadi saya sempat sampaikan ke Bu Ute, boleh dong nanti sekali-sekali kita ketemu luring sambil site visit misalnya ke tempat wisata apa yang memang ada karya budayanya di situ. Bu Ute, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya, semoga ya. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ute itu berlebihan, Bu Ute. Saya tidak segaya itu gitu ya. Saya justru banyak belajar dari Bu Ute dari hari ke hari gitu. Eh, ini sih hobi saya saja di luar dari rutinitas saya seperti biasa nyese, ngepel, ngalicin gitu ya, masak di rumah. Ini hobi lainnya gitu. Sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan kebudayaan. Ini saya dikasih judulnya susah banget nih sama Bu Ute ya, membangun ekosistem pariwisata berbasis kekayaan intelektual dan tradisi. Mungkin kalau orang yang melihat hukum, wah hukum itu sepertinya sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Tapi saya nggak suka yang serem-serem, saya senangnya yang happy-happy aja. Hukumnya di sini berbagi manfaat ekonomi gitu ya, sambil juga berbudaya, asik-asikan sambil menyalurkan bakat seni misalnya gitu. Lebih kurangnya ini yang akan didiskusikan. Saya inginnya lebih ke diskusi ya. Jadi Bu Ute tampaknya saya tidak akan berpanjang-panjang bicara sendiri. Justru saya menginginkan adanya diskusi dengan eh, mahasiswa dan peserta di webinar ini. Kalau kita melihat budaya di satu sisi dia adalah identitas bangsa, tapi juga di sisi lain ini merupakan aset ekonomi. Banyak para pemerhati budaya yang menganggap budaya adalah budaya.
kebudayaan itu tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan adanya nilai komersialisasi gitu. Tetapi sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 4 pilar kebudayaan yang tidak semata-mata memandang budaya itu sebagai objek pelestarian saja. Jadi ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pelestarian ada di dalam pelindungan. Tidak hanya melestarikan saja. Kalau melestarikan justru itu tempatnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak hidup lagi gitu. Sementara budaya yang kita inginkan adalah yang living culture, yang terus-menerus ada hidup di dalam masyarakat dan ke depan dikembangkan, juga pastinya dimanfaatkan, ada dampak secara ekonominya atau benefit yang bersifat non-moneter sifatnya, dan juga ada pembinaan dari baik itu komunitas sekitar, kemudian pemerintah, dinas terkait, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sumber pariwisata itu banyak sekali ya. Kalau kita kerucutkan menjadi yang berbasis budaya, ini hobi saya sama Bu Ute nih, kulineran ya. Jadi kuliner ini juga merupakan salah satu apa tempat apa lokasi yang ingin kita kunjungi ketika kita berwisata. Nah, kemudian selain alamnya juga ada produk-produk ekonomi kreatif, baik itu berupa barang ataupun berupa jasa. Nah, hari ini kita sudah sering sekali mendengar ada ancaman-ancaman tentang klaim budaya. Nah, apakah itu adalah permasalahan hukum atau justru bukan hanya semata-mata hukum, tapi lebih ke politik misalnya dan berdampak terhadap ekonomi suatu bangsa. Karena kita Indonesia dianggapnya punya budaya yang serumpun dengan negara-negara di sekitar gitu, negara-negara yang di depan, di samping kiri kanan gitu yang berbatasan secara langsung maupun yang dibawa oleh diaspora. Ancaman-ancaman klaim budaya ini semakin menajam di beberapa eh, tahun silam. Kalau kita dengar seperti misalnya angklung gitu ya, dicatut sama Malaysia, batik gitu, kemudian perebutan kebaya ini punya siapa? Padahal kan sebenarnya itu bisa menjadi kekayaan budaya bersama. Kita bukannya harus saling em, saling apa ya, saling menganggap bahwa itu adalah milik satu negara tertentu, melainkan itu harus dijaga kelestariannya bersama-sama, justru harus dikembangkan. Selanjutnya apa? Di kemudian hari apa gitu. Misalnya anak-anak SD sekarang saja mereka menggunakan batik setiap hari Jumat misalnya, tetapi tidak memahami esensi batik itu apa. Batik yang digunakan sebagai kemeja itu, ini juga saya pakai batik tapi dipakai atasan. Sebetulnya zaman dulunya itu batik dipakai sebagai sinjang gitu ya, sebagai kebawahan. Kemudian berkembang jadi kemeja, kemudian berkembang jadi dress, bahkan kerudung atau ikat kepala. Nah, ancaman-ancaman klaim budaya ini, bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Apakah kita menganggap sebagai ancaman atau kita menganggap ini sebagai potensi untuk bisa dikembangkan? Nah, itulah yang ingin kita diskusikan hari ini. Pun demikian dengan eksploitasi budaya. Ini terkait dengan poin pertama saya di atas, budaya sebagai identitas bangsa versus aset ekonomi. Banyak yang menganggap bahwa jangan dieksploitasi dong budaya itu, tapi dia harus terjaga nilai-nilainya. Jangan sampai disalahgunakan, disalahartikan penggunaan dari budaya itu. Contoh saja tadi kain batik misalnya, ada motif-motif batik yang khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu, ritual-ritual tertentu. Nah, itu tidak boleh disalahgunakan. Salah-salah aja kita dianggap tidak menghargai uh, pengampunya atau bahkan melanggar pakem yang ada, dan secara spiritual ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang akan berdampak negatif bagi pengguna. Nah,
disinilah diperlukan sinergi antara tradisi dan hukum yang ada. Hukum yang ada pun kita nanti lihat bahwa ada pengaruh-pengaruh dari hukum internasional ke dalam hukum nasional kita. Begitupun dengan instansi-instansi yang berwenang. Ini tidak hanya satu Kementerian Kebudayaan saja gitu saat ini, tetapi ada berbagai instansi yang berwenang. Apalagi Kementerian Kebudayaan itu baru terbentuknya setelah sekian lama Indonesia merdeka baru ada ya. Nah, saya ingin terlebih dulu masuk dari kekayaan intelektual atau hukum kekayaan intelektual. Jadi, hampir semua lini dalam kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Prof. Amir tuh sering menyampaikan seperti itu dalam kelas-kelasnya. Mana yang tidak ada keterkaitannya dengan kekayaan intelektual dan pelindungan hukum kekayaan intelektual? Karena semuanya berkaitan. Ingat ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini pasti terkait sekali dengan hal-hal ini. Ini adalah yang sebelah kanan ini adalah rezim-rezim dalam kekayaan intelektual. Pastinya kita semua sering ya dengar istilah paten gitu. Dan kadang paten ini dianak emaskan. Dianggap itu yang paling haki gitu. Padahal paten, merek, indikasi geografis, hak cipta dan sebagainya hingga ke bawah ini dia punya kedudukan yang sama, yaitu kekayaan intelektual. Hanya saja subjeknya berbeda, objek pelindungannya pun berbeda gitu. Ini untuk yang paten saya contohkan dengan produk-produk farmasi misalnya. Padahal paten itu tidak hanya produk farmasi tapi semua yang ada di bidang teknologi. Jadi apapun itu, laptop, handphone, AC, TV, apapun itu yang ada keterkaitannya dengan bidang teknologi dan merupakan satu inovasi baru itu adalah paten gitu, dapat dipatenkan gitu. Tapi persyaratannya harus sesuatu yang baru, kemudian harus di bidang teknologi dan harus dapat digunakan dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Jadi tidak boleh mematenkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Kemudian hal yang berikutnya yaitu merek. Oh, ini saya iklan banget ya Dunkin Donut karena kemarin baru minum hot chocolate di sana. Legend banget rasanya ya. Eh, Merek ini adalah penandaan suatu tanda yang membedakan antara satu satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang lainnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu suka donat, donat apa yang paling disukai? Misalnya ada banyak sekali merek-merek donat ya, baik yang nasional, lokal maupun yang asing gitu. Tapi bagaimana untuk membedakannya? Saya pengen donat, donat yang mana? Apakah Donatsu, Dunkin, Krispy Kreme atau Jeko atau yang mana maksudnya? Nah, itu memperlihatkan reputasinya dan kekhasan dari misalnya seseorang lebih suka yang mana akhirnya gitu. Dan itu memperlihatkan kualitasnya. Merek itu bisa di bidang apapun, mereknya bisa untuk produk atau barang dan untuk jasa ya. Nah, lalu indikasi geografis. Nah, ini indikasi geografis saya gambarkan yang di bawahnya ya, keju. Karena awalnya indikasi geografis itu berawal dari negara-negara Eropa untuk produk keju dan minuman. Ya, minuman wine dan minuman beralkohol lainnya gitu. Itu karena memang dari sana tempatnya gitu. Kemudian di Indonesia banyak sekali indikasi-indikasi geografis, yaitu produk-produk agriculture, produk-produk kerajinan, produk-produk olahan. Nah, seperti misalnya kopi ya. Kopi ada kopi Arabica dan kopi Robusta, itu ada yang dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada macam-macam. Ya. Bu Ute sudah ngopi belum hari ini? Belum kayaknya ya. Kalau biasanya kalau di Kandaga kita jam segini udah nyeduh kopi. Udah langsung aja ya minum kopi. Nah, ada misalnya nih indikasi geografis yang sudah terdaftar ya. Kopi Arabica Gayo, kemudian kopi Arabica Kintamani, kopi Robusta Bogor. Nah,
Meskipun sesama Arabica, tetapi karena dia ditanam di lokasi yang terindikasikan secara spesifik tertentu, titik-titik lintang bujurnya itu sangat spesifik, dan kalau melangkah satu langkah pun itu akan berbeda rasanya, berbeda hasilnya, berbeda karakternya dari tanaman kopi yang ditanam di wilayah yang sudah spesifik itu. Nah, itu kekhasan dari indikasi geografis. Dan biasanya di akhirnya setelah nama produknya itu ada nama lokasinya. Misalnya tadi kopi Arabica Gayo gitu. Jadi belakangnya ada kata Gayo. Di tahun lalu saya sempat berkunjung ke Gayo, dan di situ ada 3 wilayah ya, penghasil kopi Arabica Gayo itu di Gayo Luwes, kemudian Bener Meriah, sama satu lagi daerah apa di situ penghasil kopi terbaik. Nah, padahal kan sebetulnya banyak ya kabupaten-kabupaten di situ. Tapi di kabupaten yang lain yang mungkin ada kopi, tetapi karakteristiknya, kekhasannya dan reputasinya tidak setinggi di 3 kabupaten tersebut. Gitu. Jadi ini yang membedakan antara produk yang dihasilkan di satu tempat dengan tempat yang lain melalui indikasi geografis. Selain indikasi geografis, ada juga yang namanya indikasi asal. Kalau indikasi geografis tadi untuk pelindungannya secara konstitutif dan dia harus didaftarkan terlebih dulu. Kalau indikasi asal, kalau misalnya kita sering sekali mendengar tahu Sumedang gitu ya. Tahu Sumedang itu tidak didaftarkan menjadi indikasi geografis karena di Kalimantan sana pun bisa bikin tahu Sumedang. Tapi jangan sampai disalahartikan bahwa tahu tersebut berasal dari daerah lain selain Sumedang. Jadi untuk penyebutan namanya harus benar. Kalau indikasi geografis harus didaftarkan, kalau indikasi asal tidak harus didaftarkan. Jadi dia secara otomatis ketika dikenal seperti itu sudah langsung saja. Kemudian hal lainnya hak cipta. Hak cipta di sini saya mengambil contohnya patung, tapi ini patung musisi gitu ya. Jadi bisa itu lagu dan atau musik, bisa itu berupa seni rupa ya, lukisan, patung, seni batik, kemudian ada juga tulisan. Kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa nanti setelah lulus dari mata kuliah ini membuat karya ilmiah, itu adalah karya tulis yang dapat memperoleh pelindungan karya cipta gitu, hak cipta. Secara otomatis tidak perlu didaftarkan. Nah, hak cipta itu pelindungannya otomatis dan dia melingkupi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi apapun yang termasuk seni, sastra, dan ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam kategori hak cipta. Lalu berikutnya ada desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lihat aja contohnya dari sini handphone gitu ya, misalnya Bapak Ibu, desain handphonenya, bukan paten yang ada di dalamnya gitu ya. Desain handphonenya itu masuk ke dalam kategori desain industri, macam-macam ya. Kita kalau pilih merek satu, ada beberapa desain, bahkan di merek yang berbeda, ada desain yang mirip tapi juga berbeda gitu. Sepanjang itu berbeda, itu dapat daftarkan dan dapat dilindungi sebagai desain industri. Sementara chip yang ada di dalamnya, gimana caranya supaya dia berfungsi sebagai konduktor listrik, itu dilindungi dari desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu ada jenis lainnya dari pelindungan kekayaan intelektual ini, yaitu rahasia dagang. Ya, rahasia dagang itu bidangnya apapun, yang penting dia memenuhi unsur rahasia. Bukan rahasia umum ya. Pak beja-beja kalau rahasia umum. Saya ngomong ke satu orang, jangan bilang-bilang ya ini rahasia. Dia ngomong lagi ke orang lain, jangan bilang-bilang ya ini rahasia. Akhirnya semua tahu, ya atau itu mah bukan rahasia lagi. Nah makanya syarat dari rahasia dagang ini, dia terlindungi sepanjang masih rahasia. Dan sepanjang tidak ada pihak lain yang kemudian membocorkan rahasia tersebut. Sepanjang tidak ada celah dari orang yang punya untuk kemudian ada menjadi rahasia. Wah ini jadi berdatangan, ini suhu-suhu semua. Pak Dinda, Damang, selamat bergabung. Tadi juga ada Pak Arif. Ini sengaja buat jadi forum diskusi ya buat kita semua. Nah, kemudian ada hal lain dalam kekayaan intelektual, yaitu pelindungan
varietas tanaman. Pelindungan varietas tanaman ini di sini saya kasih contohnya dengan tomat. Misalnya, ibu-ibu suka punya masalah, kenapa sih si tomat teh busuknya cepat gitu? Ya itu mungkin varietasnya tidak bagus gitu. Di sini pemulia tanaman dia bisa melakukan satu riset yang kemudian meng-create satu jenis tanaman baru, varietas baru tomat yang tidak mudah busuk gitu ya. Nah, itu contohnya dari situ. Kalau tanaman misalnya anggrek atau bunga ros gitu. Warna-warna sekarang kalau misalnya mau warna biru kan gimana caranya itu bisa saja seperti itu. Ini yang perlindungan varietas tanaman. Dari sekian banyak kekayaan intelektual yang ada di sini, ini ada yang tidak usah didaftarkan tapi dia langsung terlindungi baik melalui pencatatan maupun tanpa pencatatan, yaitu hak cipta dan rahasia dagang. Kemudian ada hal-hal yang bersifat harus didaftarkan dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum, baru dia mendapatkan pelindungan, dan ada juga yang didaftarkannya di Kementerian Pertanian, yaitu yang pelindungan varietas tanaman. Ini kenapa disebut kekayaan intelektual individual? Karena pemegang haknya adalah individu. Individu itu bukan satu orang artinya, tapi dia atas nama individu. Bisa satu orang, bisa beberapa orang secara bersama-sama, bisa juga badan hukum, tapi atas nama individu itu. Nah, ada memang pengecualiannya, indikasi geografis, dia dimiliki oleh komunitas, tapi masuk ke dalam kategori kekayaan intelektual yang individual. Jadi rupanya sudah terlalu teknis yang sangat prinsip-prinsip hukum, tapi nggak apa-apa, nanti kita bicarakan kemudian aja. Nah, kenapa ada yang individual? Karena di sisi lain saya ingin memperlihatkan ada kekayaan intelektual yang komunal. Ini Indonesia cukup leading dalam hal ini karena organisasi internasional yang bicara tentang kekayaan intelektual ini adalah World Intellectual Property Organization, khusus bicara tentang kekayaan intelektual. Tapi ketika kekayaan intelektual itu ditarik menjadi komoditas perdagangan, dia masuk juga ke dalam satu organisasi yang namanya World Trade Organization. Nah, di dalam World Trade Organization yang diatur adalah yang ini tadi, kekayaan intelektual individual. Sementara di dalam World Intellectual Property Organization ini juga ada pembahasan-pembahasan tentang kekayaan intelektual komunal. Awal mulanya dari mana, rekan-rekan, Bapak Ibu semua? Awal mulanya adalah adanya Nagoya Protokol yang bicara tentang perlunya pelindungan atas sumber daya genetik yang ada di satu wilayah gitu. Nah, dibicarakanlah di situ gimana ya untuk melindungi sumber daya genetik ketika dia dibawa ke tempat lain, kemudian ditanam lagi di tempat lain. Akhirnya ada yang ex situ, ada juga yang in situ, aslinya dari situ. Nah, kemudian dari situ perbincangannya menjadi apa tanaman tersebut kemudian digunakan apa? Oh, ternyata ada yang digunakan sebagai obat-obatan tradisional pada saat itu. Ada yang digunakan sebagai uh, bahan untuk membuat bangunan. Ada yang digunakan sebagai pewarna untuk kain, macam-macam. Oh, artinya ada pengetahuan tradisional di sana. Diskusi bergulir lagi sampai, oh, kok ada juga ya ritual-ritual khusus yang memperlihatkan adanya ekspresi budaya tertentu dari masyarakat tertentu yang berbasis uh, adanya satu tanaman atau ya sumber daya genetik apapun itu, bisa tanaman bisa hewan yang ada di wilayah tersebut. Jadi itu bersambung akhirnya ada satu Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions or Folklore di dalam World Intellectual Property Organization gitu. Nah, stuck di sana perbincangannya, tapi Indonesia itu punya terobosan. Saat itu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualnya adalah Guru Besar Unpad ya, Prof. Ahmad Ramli. Beliau membuat terobosan dengan ketika di internasional belum ada ketentuan, kita buat saja ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang yang ada gitu. Jadi baik dari undang-undang hak cipta itu ditambahkan ketentuan yang bersifat sui generis atau yang khusus tentang itu. Kemudian di undang-undang paten pun demikian. Di undang-undang merek dan indikasi geografis juga demikian. Nah, untuk kekayaan intelektual komunal ini tambahannya ada dua hal yang lain, yaitu indikasi asal yang tadi saya sampaikan, bahwa tahu Sumedang itu tidak perlu didaftarkan, itu sudah masuk menjadi dilindungi sebagai indikasi asal, dan potensi indikasi geografis. Karena indikasi geografis itu harus didaftarkan, sementara yang belum terdaftar jadi indikasi geografis, tapi dia adalah potensi untuk menjadi indikasi geografis, ini masuknya kekayaan intelektual komunal. Dan ini dicatatkan melalui laman DJKI atau Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini nanti bisa dilihat saja ada pendekatan hukum merek dan indikasi geografis ya di YouTube. Silakan dicari saja. Ini adalah video lama gitu. Saya belum melakukan pembaruan lagi terhadap ini, tapi masih ada beberapa anu tiasa dipulungan gitu ya istilahnya. Nah, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya bisa dipelajari. Eh, saya nggak tahu nih dari mahasiswa yang ada di SPS ini, apakah ada yang latar belakangnya hukum? Kalau ada boleh raise hand juga. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa juga gitu ya. Nah biasanya teman-teman yang bukan hukum itu suka agak alergi gitu dengan melihat pasal atau melihat undang-undang gitu. Saya sebetulnya tidak ingin melist gitu ya dari dasar hukumnya seperti apa, tapi mau tidak mau ya, karena kita bicara tentang legalitas, regulasi, ya saya listkan seperti ini untuk memperlihatkan bahwa ada pengaturannya di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, misalnya ini saya bagi menjadi dua saja, dasar hukum yang kekayaan intelektual dan hukum kebudayaan. Meskipun satu sama lain ini bisa saling berhubungan, bisa saling sinergi, bahkan tumpang tindih gitu ya. Di hukum kekayaan intelektual, tadi yang saya sebutkan ada hak cipta, kemudian ada juga paten, ya, ada merek dan indikasi geografis, pelindungan varietas tanaman, dan ada hal yang spesifik mengatur tentang kekayaan intelektual komunal, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, yang sebelumnya kita sudah punya tentang data kekayaan intelektual yang menjadi dasar hukum untuk pembentukan ini website kekayaan intelektual komunal Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM saat itu masih namanya Nomor 13 2017. Nah, lalu untuk hukum di bidang kebudayaannya kita juga mengenal cagar budaya, kemudian ada tentang pemajuan kebudayaan, lalu eh, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Keparwisataan beserta segala perubahannya, kemudian bagaimana sih pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, karena untuk eh, yang akan kita bahas berikutnya, warisan budaya tak benda itu harus terlebih dulu mengisi Dapobud gitu ya. Nah, tadi saya bicara tentang kekayaan intelektual yang kalau dari instrumen hukum internasionalnya itu ada di bawah WIPO dan WTO. Nah, tapi yang ini objeknya masih itu-itu juga, masih sama. Yang diaturnya masih sama itu-itu juga. Tapi dari atasnya ini adalah sebetulnya dari sudut pandang kebudayaan. Memang kalau ini tidak ada ya dari atasnya, ini karena ini hukum Indonesia sendiri, yang warisan budaya tak benda yang ada dari atasnya yaitu di bawah organisasi internasional yaitu UNESCO. Nah, di dalam pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang 5 2017 ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang berasal dari daerah tertentu, silakan. Tradisi lisannya dari daerahnya masing-masing apa ya? Contohnya kalau di Bandung gitu, tradisi lisannya misalnya legenda Tangkuban Perahu misalnya. Atau ada
pantun buhun gitu ya dari kota Bandung. Kemudian manuskripnya itu ada apa contohnya dari daerahnya masing-masing. Saya terkesan dengan satu manuskrip terpanjang, dia masuk menjadi eh, Memory of the World-nya di UNESCO, yaitu cerita tentang Ila Galigo. Ya, itu banyak juga bisa dipelajari dari situ karena itu babat terpanjang gitu. Daripada Ramayana dan Mahabharata ini lebih panjang, bahkan belum semuanya dibukukan. Itu manuskrip yang kita punya. Lalu ada adat istiadat. Adat istiadat bisa masuk pranata sosialnya, bisa hukum adatnya atau struktur kepemimpinan adatnya. Nah, yang sekarang juga diusung oleh Jawa Barat istimewa gitu ya. Untuk kepemimpinan adatnya kita juga melihat bahwa ada pihak-pihak yang siapa sebagai edukator, siapa sebagai legislator, siapa sebagai ajengan ulama atau orang yang dituakan gitu dan siapa yang dimaksud dengan masyarakat secara umum. Kemudian setelah itu ada juga ritus. Ritus ini ritual ya. Bisa itu ritual dari adat tertentu, bisa itu ritual dari eh, agama atau kepercayaan lokal dan biasanya dari lahir sampai meninggal itu ada ritualnya gitu. Di tiap-tiap daerah mungkin namanya berbeda-beda tapi bisa sama. Dari proses apa menanam sampai proses panen itu biasanya ada ritualnya. Oke, kemudian ada juga teknologi tradisional, arsitektur tradisional misalnya. Tadi hmm, tanaman kayu tertentu yang ada di daerah Sumba gitu misalnya ya. Pernah mendengar waktu itu sempat ada kebakaran di salah satu kampung adat di Sumba dan kemudian untuk menanam untuk membangun kembali si desa adatnya itu harus mengambil dari tanaman yang ada di hutan tertentu gitu ya. Oke. Di Yarowora. Oh, di sana sempat itu juga ya, sempat kebakaran juga. Kalau yang saya Ya, tidak salah itu Pura itu 2025 kemarin. 2025 justru lebih baru ya. Itu Ya. belum direvitalisasi juga, rumah-rumahnya habis gitu. Apa itu gimana? Sisa 6 Ah, total berapa ya? 32. Masya Allah. Dan bukan hanya rumah atau tempat tinggal, biasanya mereka menyimpan apa ya? eh, Ya, Benda-benda adat, ya, artefak, kemudian perhiasan gitu ya, hal-hal yang wah sifatnya sangat harus disimpan itu mereka simpan di sana. Nah, itu jadi itu adalah teknologi tradisional. Kita udah punya tuh teknologi itu sejak mungkin sebelum sebelum kita apa didatangi oleh kolonial gitu ya. Pun termasuk alat-alat produksi tradisional, alat-alat bercocok tanam sampai alat-alat mengolah tanah itu kita juga sudah punya. Nah, lalu bidang seni. Bidang seni ini macam-macam ya, seni tari, musik, rupa teater dan seni pertunjukan pada umumnya yang seringkali disalahgunakan, disalahartikan, salah persepsikan disebut seni dan budaya. Padahal sebetulnya seni itu adalah bagian dari kebudayaan. Yuk kita mulai apa ya menyadari hal itu bahwa seni adalah bagian dari kebudayaan. Jadi jangan sampai penyebutannya berulang gitu ya. Lalu juga bahasa. Bahasa eh, saya kalau ngobrol sama Bu itu suka pabaliut ya, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda karena bahasa ibunya ya bahasa Sunda juga gitu. Jadi ini adalah kekayaan kita gitu. Kita punya bahasa daerah yang sangat banyak, punya aksara-aksara lokal yang juga sangat banyak gitu ya di seluruh Indonesia ini. Bahkan ragam tutur, misalnya barusan saya lihat ada dari Cirebon, Cirebon sama Indramayu pun berbeda gitu ya. Eh, Meskipun mirip, tapi dia punya perbedaan. Apalagi dengan Sunda, nggak bisa kita menyatakan bahwa bahasa Cirebon itu bahasa Sunda, nggak ya. Kemudian ada lagi permainan rakyat, contohnya bisa egrang, congklak, kubak sodor, atau apa, sebut saja yang lainnya. Dan olahraga tradisional.
Pencak ya, kalau di Sundanya itu disebutnya pencak, tanpa kak dan tidak pakai silat. Bola Leungeun atau boles kalau yang pernah tahu ini dari Sukabumi. Eh, Jejangkungan bisa masuk ke olahraga tradisional atau bisa juga ke permainan tradisional. Nah, itu objek pemajuan kebudayaan. Di luar itu ada aturan lagi tentang warisan budaya tak benda. Ini yang tadi saya bilang ini adalah turunan dari UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage. Disebutkan di situ bahwa warisan budaya tak benda berbagai praktek representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, ruang budaya, dan ini merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya makanya disebut warisan. Dia diwariskan dari generasi ke generasi yang terus-menerus diciptakan kembali. Makanya tidak mungkin pemajuan kebudayaan tanpa adanya pengembangan pemanfaatan. Dan pastinya harus diseimbangkan dengan pembinaan supaya jelas mau apa di tahun-tahun mendatang. Seperti itu ya. Oke. Ini domainnya dari karya budaya. Ada 5 domain. Kalau tadi di pemajuan kebudayaan ada 10 objek gitu. Nah ini ada 5 domain. Ada domain tradisi lisan dan ekspresi, kemudian seni pertunjukan, adat istiadat ritual perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, ada keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Ini kalau kita lihat tadi objek pemajuan kebudayaan ada yang bisa masuk ke dalam kelima domain ini gitu ya. Sama seperti ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam kekayaan intelektual juga ini bisa terpilah-pilah dan terbagi-bagi ke dalam domain ini. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa barangnya sama gitu. Objek yang dilindunginya sama, tapi dia rumahnya berbeda-beda dan implikasi hukumnya berbeda-beda. Kalau dia melalui warisan budaya tak benda, implikasinya ini. Kalau dia melalui pelindungan kekayaan intelektual yang komunal, implikasinya adalah mereka masuk ke dalam etalase. Sudah menjadi bagian dan itu kekayaan intelektual yang dipegang oleh negara, bukan dimiliki. Karena tidak mungkin negara memiliki, siapa yang memilikinya gitu. Dan bisa juga adaptasinya, pengembangannya, kompilasinya masuk menjadi kekayaan intelektual yang bersifat individu, yaitu hak cipta, gitu ya. Oke. Nah ini penilaian WBTB di sini Pak Dinda bersama-sama juga dengan saya, Pak Dr. Dinda dari ISBI ya, bersama Pak Zaini Alif, kemudian Pak Irfan, lalu diketuai oleh Pak Buki Wikago. Itu adalah tim warisan budaya tak benda Jawa Barat gitu. Kita setiap tahunnya melihat dan menilai gitu bagaimana sih satu karya budaya, apakah dia dapat dicatatkan kemudian ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Harus dilihat dulu aspek kesejarahannya, aspek sosialnya, aspek fungsinya, dan aspek kebentukannya. Sebetulnya yang menjadi kesulitan untuk mengajukan suatu warisan budaya tak benda seringkali bukan dokumentasinya, bukan ketidakeksisannya, bukan, tapi ketiadaan karya tulis ilmiah yang bisa mendukung syarat untuk penilaian di tingkat nasional, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Jadi, dengan adanya pertemuan ini, di kuliah ini, di webinar ini, saya ingin menyemangati semuanya, yuk nulis gitu, tentang karya budaya apapun gitu. Silakan dilihat dari aspek kesejarahannya, karena banyaknya sejarah lewat gitu, tidak diketahui lagi kapan. Karya budaya ini sudah sejak zaman dulu kala, dan itu tidak memperlihatkan bukti sejak kapan. Itu justru yang dicari gitu. Ditambah lagi dengan aspek sosialnya seperti apa, kemudian harus ada fungsi-fungsinya, baik itu secara ekonomi, sosial, moral, dan pengetahuannya. Nah ini warisan budaya tak benda itu untuk di Jawa Barat sendiri ada
dua tahapan, yaitu masuk dulu menjadi warisan budaya Tak Benda Jawa Barat, baru kemudian ditetapkan menjadi warisan budaya Tak Benda Indonesia. Sekarang ini kita sedang dalam tahap pengajuan ke warisan budaya Tak Benda Indonesia. Setelah di tahun 2025, ini bulan apa ya, Oktober apa November gitu ya, ada 42 karya budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya Tak Benda Indonesia berasal dari Jawa Barat di tahun 2025. Dari sejumlah 500 di Indonesia gitu. Nah, kemudian di tahun 2026 awal ini telah 66 karya budaya ditetapkan sebagai warisan budaya Tak Benda Jawa Barat. Dan ini yang kemudian akan dimasukkan menjadi warisan budaya Tak Benda Indonesia asal Jawa Barat. Nah, kalau ini ada sidang penetapannya gitu. Jadi tidak semata-mata langsung saja dimasukkan atau ditetapkan, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu gitu. Oke, nah kita lihat bagaimana sih ekosistem pariwisata yang berbasis budaya. Sebentar ya, ini suaranya balap sama yang lagi live TikTok nih soalnya. Oke, ada budaya atau kebudayaannya itu sendiri, kemudian bagaimana sih undang-undang kita mengatur tentang pemajuan kebudayaan dan harus seperti apa itu pelindungan objek pemajuan kebudayaan yang bukan semata-mata berhenti di pelindungan, tapi juga dia harus masuk ke ranah pengembangan, pemanfaatan hingga pembinaan, dan kemudian hal ini menjadi daya tarik wisata yang memang menjanjikan gitu. Dan pastinya ini berujung pada kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat dari instansi yang memang bergerak di bidang kebudayaan, dari kementeriannya itu namanya sudah Kementerian Kebudayaan, yang alhamdulillah di tahun 2024 kemarin sudah berdiri kementeriannya gitu. Kemudian ketika masuk ke bawahnya, ke dinas, ini nomenklaturnya saja sudah berbeda-beda gitu. Di Jawa Barat misalnya, dinas Disparbud Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pariwisata dan kebudayaan disatukan di situ. Mungkin di daerah-daerah lain, di provinsi lain ada yang punya nama lain-lain. Kemudian turun lagi, misalnya masih di Jawa Barat, untuk dinas di tingkat kota atau kabupatennya. Itu pun berbeda-beda. Ada yang di seputar, misalnya Kota Bandung, Kebudayaan dan Pariwisata. Ada juga yang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang di Budparpora, ada yang di Spora. Nah, ini beda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini akan ada berbagai tantangan juga dalam perlindungan dan penetapannya. Sebentar ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mensinergiskan antara di pusat, di nasional, kemudian di provinsi, kemudian sampai di kabupaten dan kota. Belum lagi di sisi lain, untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal, itu ranahnya adalah di bawah Kanwil Hukum, yang di bawah Kementerian Hukum. Nah, di lapangan ini seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan begitulah ya, antara yang satu dengan yang lain. Sama-sama merasa memiliki kewenangan, tetapi tidak ada koordinasi satu sama lain. Belum lagi dengan kementerian yang lain, misalnya pariwisata gitu, yang bergerak di bidang itu, ekonomi kreatif. Nah, sehingga bagaimana untuk melakukan sinergitas untuk hal-hal ini? Ini tentunya kita harus membuat satu ekosistem yang baik. Ini masih merupakan
PR ya yang harus kita pikirkan bersama supaya tujuan akhirnya pariwisata yang berbasis budaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gimana caranya? Ya. Nah, ini saya sampaikan contoh-contoh saja bahwa ada di beberapa lokasi-lokasi tertentu terdapat satu komunitas yang kemudian ini menjadi destinasi wisata, tapi berakar dari kebudayaan. Nah, angklung misalnya. Angklung itu awal mulanya dia ritual. Tidak ada angklung untuk pertunjukan. Jadi seperti misalnya untuk penanaman padi, mereka melakukan ritual dan ada menggunakan angklung gitu di situ. Nah, kemudian berkembang ada yang namanya angklung, kemudian pentatonis gitu nadanya dengan 5 nada daminatila. Kemudian berkembang lagi jadi angklung yang diatonis sehingga mau lagu apapun lah gitu ya sebutkan, mau lagu Indonesia sendiri, mau lagu Barat, mau lagu Jepang itu jadi bisa menggunakan instrumen angklung. Berubahlah menjadi seni pertunjukan. Nah, ini bisa terlihat kan ya ekosistemnya seperti apa. Dari yang awal mulanya budaya, pure budaya gitu ya. Jadi kemudian ke seni pertunjukan yang bisa jadi ini merupakan ranahnya kekayaan intelektual, baik yang komunal maupun yang individual. Dan sekarang merambah lagi ke virtual. Kita nggak usah datang ke sana, kita bisa langsung lihat dari YouTube. Dari YouTube itu udah bisa langsung enak dilihat gitu. Nah, tapi kemudian apa sih yang menjadikan itu berbeda? Beda ya pastinya ya, melihat pertunjukan secara langsung dan cuma nonton dari kotak gitu ya. Nah, ini dalam perkembangannya ini banyak sekali ya hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari gitu dan bisa menjadi kajian-kajian untuk berikutnya. Nah, angklung ini sudah menjadi intangible cultural heritage asal Indonesia atau warisan budaya dunia gitu. Nah, apa implikasinya setelah itu? Apakah artinya bahwa angklung adalah milik dunia sehingga bisa dipergunakan begitu saja? Nah, dalam UNESCO, dalam rumahnya UNESCO, ketika itu sudah menjadi intangible cultural heritage asal Indonesia, itu penyebutan asal usulnya itu tidak boleh salah, yaitu itu asalnya dari Indonesia gitu. Ada beberapa yang ICH yang berasal dari 2 negara, penyebutan asal usulnya pun tidak boleh salah seperti itu. Tapi apakah kemudian artinya komodifikasi atas angklung itu boleh begitu saja dilakukan oleh pihak lain? Nah, ini yang masih sering terjadi perdebatan. Apalagi ketika dia sudah masuk ke dalam komersialisasi dan UUD yang artinya ujung-ujungnya duit. Nah, ini menjadi perdebatan. Nah, di sini di Saung Angklung Ujo ini ada wisata edukasi budaya Sunda. Bukan hanya angklungnya saja, tapi ada tarian misalnya, kemudian ada kuliner misalnya. Kemudian ini merambah juga ada Angklung Living Museum ya dengan Ujo Ekoland yang baru diresmikan beberapa saat yang lalu. Nah, di sini terlihat sekali model ekonomi kreatif yang berbasis komunitas tanpa adanya komunitas sekitar dan komunitas asal, jangan lupa bahwa komunitas asalnya angklung buhunnya, angklung yang memang sudah ada sejak dulunya yang merupakan ritual itu jangan sampai disalah sebutkan atau disalah artikan gitu. Di sini diperlukan adanya apa ya penyebutan-penyebutan atau resume atau apa ya sinopsis gitu ketika ada satu pertunjukan. Nah, kemudian hal lain misalnya di Kampung Cirende. Bapak Ibu rekan-rekan sudah pernah belum nih datang ke Kampung Cirende? Mereka itu awal mulanya adalah ketahanan pangan singkong. Kalau kita makannya nasi, entah jadi nasi yang katanya dulu sebetulnya makanan kita bukan nasi, saya juga nggak tahu di tanah Tatar Sunda ini awal mulanya apa. Tapi kalau di Kampung Cirende ini karena keterbatasan beras saat itu dan untuk ketahanan pangan, mereka mengubah jadi singkong makanan utamanya. Terasi atau beras singkong gitu ya.
Makan nasi itu serasa tanpa dosa karena eh, karbohidrat yang rendah glukosanya dan menyehatkan gitu. Nah, di situ juga menjadi satu tempat atau destinasi yang tidak hanya memperlihatkan makanannya, tapi ketahanan pangannya, tapi juga banyak studi-studi yang dilakukan di situ dan bagaimana tata cara mereka menjaga alam gitu. Sehingga ketahanan budaya ini bisa meningkatkan ekonomi lokal daerah itu. Kalau untuk event-event tertentu itu seringkali kesejahteraan masyarakatnya diharapkan juga akan meningkat gitu. Tampaknya itu saja Bu Ute. Saya ingin kita banyak berdiskusi dari apa yang sudah saya paparkan barusan. Saya ingin mendengar juga apa sih kekayaan-kekayaan lokal yang ada di daerah yang ada di tempatnya mahasiswa nih, rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu peserta webinar ini. Nuhun. Ya, terima kasih Ibu Laina, sangat lengkap ya ini. Jadi menambah wawasan baru buat kita bahwa betapa pariwisata budaya ini memang perlu kita lindungi juga perlu sustainability-nya ya Bu ya. Mangga kami persilahkan kepada para peserta mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu, ada hal-hal Izin Bu yang Teh. ya, ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan seperti yang tadi Bu Laina sampaikan bahwa mungkin ada kekayaan budaya yang harus di wrap-nya bagaimana agar secara ekonomi dan secara hukum itu tetap terjaga. Mangga Bapak Ibu, mungkin dari Saya izin Bu Teh, boleh Mangga nanya? Mas Anto ya, Mas Anto dulu ya. Oh iya, iya Mangga, Bu. Mohon Mangga Mas izin Bu, Anto. karena kebetulan ini kan di laptop jadi ada gangguan di kameranya. Jadi selamat pagi Bu Dokter Laina, salam kenal Ibu dan teman-teman Pagi. semuanya. Perkenalkan saya Erekmanto Harprianto Bu. Kebetulan saya kan punya dua perspektif Bu sebagai mahasiswa pasca sarjana yang memang saat ini kan masih kuliah di Magister Pariwisata Berkelanjutan dan juga sebagai praktisi bisnis yang memang saya di Watasi Travel Bu punya bisnis. Nah, terkait sinergi hukum dan tradisi ini Bu, terkadang kan kalau di lapangan itu saya sering menemui benturan antara hukum positif yang memang dia itu kan mendorong komersialisasi dan standar pariwisata massal ya Bu, dengan hukum adatnya yang memang di sana itu kan membatasi akses demi kesakralan tradisi di wilayahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kalau sekiranya dari perspektif hukum kekayaan intelektual itu sendiri, bagaimana ya Bu formula terbaik lah yang memang ketika misalnya kita menyusun kontrak kerja sama atau benefit sharing lah, pembagian manfaat antara pelaku bisnis pariwisata, entah itu travel agent saya sendiri misalnya atau investor dengan masyarakat adatnya itu sendiri. Nah, yang kedua itu bagaimana sih Bu kita bisa mengkomersialkan pengalaman budaya yang memang tanpa melanggar kekayaan intelektual komunal mereka yang ada di wilayahnya dan mereduksi atau apa ya tidak mengurangi lah nilai sakral tradisi tersebut. Paling itu dulu Bu yang saya mau tanyakan. Nuhun Ibu. Mangga Bu Laina mau langsung aja atau mau menunggu satu lagi? Langsung saja pilih hilap Bu ya. Ya, Mangga, silahkan Mangga Bu Laina. Iya, salam kenal juga Pak Anto. Ini eh, bagus sekali nih ya, saya dapat perspektif dari mahasiswa sekaligus praktisi gitu ya. Justru nanti kita bisa bersinergi ya untuk diskusi-diskusi lanjutannya, tidak hanya dalam pertemuan ini saja. Jadi di dalam apa peraturan perundang-undangan nasional kita eh, yang menjadi batasan dalam hukum positif kita ini adalah Undang-Undang Hak Cipta di dalam pasal 38 ya. Eh, Bisa nanti ya dilihat sendiri pasal 38 dari Undang-Undang Hak Cipta. Ini saya bacakan saja bahwa ini untuk yang ekspresi budaya tradisional khususnya ya. Jadi ekspresi budaya tradisional
dan hak cipta bagiannya bagian ke-1 ya, ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Di dalam pasal 38 di ayat 1-nya disebutkan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Jadi dia bukan dimiliki tetapi dipegang oleh negara. Kemudian di dalam ayat 2-nya disebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Lalu di ayat 3-nya disebutkan penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya tetap saja meskipun ada ketentuan dan ada upaya untuk melakukan komersialisasi, tetap saja harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban. Memang di dalam pasal 38 ayat 4 ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Dan saat ini peraturan pemerintahnya sudah ada, yaitu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal gitu. Jadi memang idealnya satu komunitas yang memang masih mengemban nilai-nilai luhur hukum adat itu, dia harus membuat satu batasan, membuat satu pedoman harus seperti apa sih ketika ada yang ini melanggar nilai-nilai yang dia sudah lakukan secara turun-temurun, secara terus-menerus gitu. Itu harus dinyatakan sendiri oleh mereka gitu. Pun termasuk ketika akan ada benefit sharing, betul sekali tadi. Cara komersialisasinya seperti apa? Nah, cara komersialisasinya adalah dengan adanya satu perjanjian. Memang dalam hal ini suka alergi juga ya kalau dengar kata perjanjian, aduh sepertinya kok rigid gitu. Nah, ini memang Iya. harus dibuat bagaimanapun caranya gitu. Antara pihak yang berkepentingan atau yang akan memanfaatkan dengan pihak pengampu tadi. Karena yang tahu nilai-nilai mana yang boleh atau tidak hanya pengampu. Nah, termasuk juga hal yang bersifat sakral. Dan kalau dalam hukum internasional dan pembahasan internasional itu istilahnya secret and sacred. Rahasia atau secret and sacred atau sakral gitu. Bagaimana untuk yang sakral? Yang sakral silakan itu boleh dilakukan pada saat apa, tidak boleh dilakukan pada saat apa. Ya, jadi batasannya di mana. Tapi kalau yang rahasia, kita tidak usah mengorek ingin mengetahui rahasia, karena itu adalah hak mereka, hak para pengampu. Jadi ya sudah dibiarkan itu menjadi rahasia mereka. Tidak ada ketentuan lain yang mengharuskan bahwa rahasianya harus terbuka, nggak boleh seperti itu. Gitu. Bahkan ketika akan ada komersialisasi yang bersifat paten atau rahasia dagang tadi, sebaiknya ketika itu rahasia ya sudah dirahasiakan saja. Karena kalau paten bedanya misalnya paten itu harus diungkap gitu. Paten itu artinya membuka. Jadi harus mengungkap sesuatu. Kalau misalnya memang itu rahasia, ya sudah jangan dipaksakan untuk diungkap gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk disclosure. Gitu, Pak Anto. Oke, oke Bu, mau menanggapi terkait ini Bu, Ya, berarti kalau secara konsep pariwisata berbasis kekayaan intelektual ini juga, berarti ini mencakup pembagian royalti atau benefit sharing yang jelas kepada masyarakat adat penjaga tradisinya itu ya, sendiri ya Bu ya? betul. Nah, Nah, ini kalau misalkan Bu ujung kita yang di lapangan nih, berarti implementasi ideal di lapangannya itu baiknya seperti apa ya Bu? Supaya kita nih di praktisi bisa tahu batasannya itu sih, secara pengimplementasiannya itu benar-benar dijaga, ya oke. seperti Nah, itu? sebetulnya kalau kita sudah masuk ke ranah kontrak, ini adalah ranah hukum privat.
gitu. Jadi batasan secara publiknya disampaikan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Tapi kemudian bagaimana pembagiannya harus berapa persen? Itu bukan lagi aturan secara publik, tapi itu sudah masuk ke ranah perdata. Silahkan dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Nah, tadi di dalam peraturan pemerintah tentang kekayaan intelektual komunal itu ada petunjuk pelaksana atau petunjuk teknisnya. Ini sudah dicoba dibuat juga oleh timnya Ibu Miranda PhD, saya dan Ibu Dr. Helita ya dari Fakultas Hukum. Nah, di situ setidaknya dibuat kontrak sederhana gitu, tapi memuat subjeknya siapa saja, para pihaknya, objeknya apa saja, hak dan kewajibannya apa saja. Kemudian pastinya ada klausul-klausul penyelesaian sengketa jika ini um, menemui kendala di akhir akan diselesaikan dengan cara-cara apa gitu. Nah, sebaiknya memang ini dilakukan secara privat oleh para pihak. Tetapi kemudian melihat harus adanya pembinaan dan melihat literasi yang masih minim ya terhadap komunitas, itu sebaiknya ada pihak pemerintah daerah yang memang turut menjadi pihak di dalam hal ini gitu. Jadi baik itu menjadi pihak yang ada di dalam kontraknya maupun menjadi pihak yang dilaporkan atau menjadi pintu untuk membuat kontraknya tersendiri atau menjadi uh, pembina gitu ya dalam konteks pembinaan yang pemajuan kebudayaan yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi kebebasan berkontrak ini sangat dilepas gitu. Sehingga Oh, oke. Halo, Bu Laina. Halo, atau saya yang kelempar ini ya? Saya juga nggak mendengar sih, Bu. Oh gitu. Bu Iya. Laina, ada? Tolong Bu Nafa, Bu Nafa atau Bu Zia kontak Ibu Lainanya. Iya, Ibu. Siap. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Laina yang kelempar. Takutnya saya yang kelempar. Oh, nah ada Nah, lagi Bu ini ada, Ibu. Lainanya. Iya. saya ini yang terlempar, sepertinya wifi-nya kurang Oke. bagus nih. Nah, ada yang bersifat moneter, keuntungan secara moneter, dan ada juga yang non moneter. Jadi bisa di di disamakan dengan sejumlah rupiah tertentu. Tapi ada juga yang misalnya nih uh, pembuatan jalan atau infrastruktur apa, atau misalnya pembuatan sekolah, atau misalnya pembuatan perpustakaan, nah kayak gitu-gitu di wilayah tersebut, sehingga itu sudah dikatakan sebagai adanya benefit. Hal itu boleh, boleh, tergantung dari mereka perlunya apa sih. Kadang gini, kadang dikasih uang pun nggak perlu, mereka bilang gitu ya. Saya perlunya bukan itu. Jadi perlunya apa? Perlunya pemberdayaan misalnya. Silakan beri pelatihan atau apa. Seperti itu. Hmm, oke, Ibu. Bu, boleh satu Oke. pertanyaan lagi nggak, Bu? Ya, enggak. Ya, karena kebetulan Bu, bagi saya ini kan kekayaan intelektual ini kan sangat penting sekali ya, makanya kenapa brand kita juga kan didaftarkan di awal pada saat bentuk bisnis. Nah, yang terkait ini Bu, ketika misalnya kita kan berbicara era digital ya saat ini tuh. Nah, terkadang Bu, sebuah ritual tradisi itu atau atraksi budaya itu kan saat ini kan sangat mudah sekali ya Bu direkam, kemudian diviralkan dan sampai dimonetize lah sama teman-teman konten kreator atau vlogger pariwisata yang memang mereka publish di media sosialnya itu sendiri Bu. Nah, ketika misalnya kita berbicara batasan hukum dan perlindungan hak cipta atau kekayaan intelektual itu sendiri Bu, di masyarakat lokal itu seperti apa ya Bu ya untuk konten-konten digital yang memang sekarang masif. Mohon Ibu. Pak Anto itu S3 saya disertasinya itu.
Oh itu Ibu. Iya, Ya. jadi hak hak ekonomi bagi Mm-mm. pelaku pertunjukan ekspresi budaya tradisional gitu. Iya. Jadi tadi Bu Ute menyampaikan bahwa saya pelaku gitu ya, bukan pelaku kejahatan ya, pelaku pertunjukan. Karena dalam istilah hak cipta itu ada yang disebut dengan istilah pelaku pertunjukan gitu. Nah, Oke oke. gimana nih pelaku pertunjukan ketika dia jadi ada dua hal. Ada di satu Mm-mm. sisi dia adalah hak cipta dan di sisi lain dia adalah pemegang hak terkait. Nah, ini sangat hukum kekayaan intelektual ya istilah ini ya. Kalau hak cipta, dia yang memegang karya ciptanya. Dalam hal ekspresi budaya tradisional, tadi negara yang memegang eh, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional gitu kan ya. Jadi untuk memajukan kebudayaan sebagai identitas kita gitu, untuk melakukan diplomasi kebudayaan gitu. Jangan ditahan-tahan, budaya itu justru harus diperlihatkan. Ini punya Indonesia gitu. Jadi semua orang justru malah tahu gitu dengan ini budaya Indonesia. Itu dari sisi hak cipta. Kemudian rumah yang lain ini adalah hak terkait. Hak terkait itu ada tiga, hak pelaku pertunjukan, hak produser rekaman suara, dan yang satunya lagi adalah hak lembaga penyiaran gitu. Nah, ini di rumah yang satunya ini ada hak pelaku pertunjukan, yaitu mereka yang menari, misalnya mereka yang menyanyi, pokoknya yang melakukan satu pertunjukan tertentu. Nah, ini ada dua hak yang berbeda dan ada juga pemanfaatan lagi yang berbeda dari pihak yang lain gitu ya. Jadi ketika ada satu ritual misalnya, kita lihat dulu yang pertama, hak ekspresi budaya tradisional kalau itu kita kategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional itu dipegang oleh siapa? Kalau kita sebutkan dipegang oleh negara, kemudian turun lagi, siapa negara itu? Yang mana negara itu? Misalnya Nah, ini Kelempar lagi kayaknya Bu Ute. Lainanya iya. Padahal dekat Bu Laina teh di Antapani. Tapi kelempar nih. Gak apa-apa ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Karena ini sesinya seru gitu. Jadi dan ilmunya banyak. Kalau kata anak Gen Z sekarang mah daging semua katanya ya. Jadi kita tunggu saja sebentar. Ibu Nai, eh, ditunggu sebentar ya. Kita panggil Bu Lainanya dulu. Nah, ini Bu mohon Lainanya sudah masuk lagi. maaf, Bu Ute, Enggak? saya ini pindah aja pakai bukan pakai WiFi tapi pakai jaringan di tethering. Tuh. Punten pisan. Tidak apa-apa Bu Laina. Ya, jadi tadi tuh sampai ke eh, pelaku dan ada itu ritual. Nah, kemudian kalau ada di ritualnya sebagai satu ekspresi budaya tradisional, pemegangnya adalah negara, kemudian turun lagi siapa pemegangnya itu dicatatkan atas nama siapa di laman kekayaan intelektual komunal. Jika itu belum ada, dicari lagi siapa eh, komunitasnya yang memang mengembannya. Dan ketika itu direkam, nah sebetulnya kan perekaman itu harus ada kulonuwunnya gitu ya. Kan kita Iya. juga mengenal mipit, kudu amit, ngala, kudu menta, ngala, kudu bebeja gitu ya. Kalau istilah bahasa Mm. Sundanya. Jadi semuanya itu harus ada izinnya. Nah, tapi dalam ranah karya cipta atau ekspresi budaya tradisional itu izin sangat sulit gitu. Bukan sangat sulit maksud saya, sangat apa ya, sangat rigid kalau harus ditempuh dulu serba izin Mm-mm. gitu. Nah, kalau misalnya mau monetisasi, kita punya yang namanya silakan dimonetisasi, tapi harus disebutkan asal usulnya, harus disebutkan, kita ya Mm. harus etis lah gitu dalam menyampaikan dan Ya. dalam menyebutkannya. Jadi tidak main asal caplok saja. Secara moralnya harus disebutkan dan secara ekonominya harus ada benefit tadi bagi dia gitu. Mm. Kalau kita pakainya YouTube, YouTube itu berarti harus ngetek juga ke si pemilik aslinya siapa. Mm. Nah, kalau eh, idealnya itu memang harus ada itikat baik dong dari siapapun itu yang punya apa punya punya niat untuk memanfaatkan. Toh, oke dia yang ambil shoot
videonya, tapi kan ada pelakunya, ada orang lain yang melakukan pertunjukannya, ada yang lain yang masih mengemban karya ciptanya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita upayakan untuk masuk ke dalam kontrak sederhana tadi. Dengan cara apa? Ya sesederhana mungkin, tapi sampai gitu si benefitnya kepada pihak-pihak itu. Gitu, Pak Anto ya. Oke, oke Bu Laina. Karena memang kenapa saya tanyakan Bu, karena kan kita di Biro Pariwisata kan terkadang kan sering memproduksi konten promosi digital ya Bu ya, yang memang secara langsung itu merekam ekspresi budaya tradisional maupun ritual masyarakat adatnya lah Bu. Jadi kita itu supaya biar tahu batasan aja sih Bu antara mempromosikan sama mengeksploitasinya. Itu sih Bu. Nuhun Ibu Laina. Ya, Makasih Bu mangga. Teh. Ya, terima kasih Pak Anto. Mungkin satu lagi ya Bu Laina ya, ada Ibu Nai. Mangga Ibu Nai. Siap Ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laina, Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam, Teh. Damang Bunai. Sumedang Damang, aman? Alhamdulillah. Aman Bu, kondusif. Ibu, punten, ya ada pertanyaan yang terus terang sangat mengusik ya, udah cukup lama gitu kan. Jadi pas saya dulu berdomisili di kota Serang, Banten, langsung aja ya Bu ya. Itu ada, saya melihat ada banyak sekali tradisi apa namanya masyarakat yang bisa dikatakan ritual yang sangat tampak dinikmati oleh masyarakat setempat Bu untuk dilakukan. Nah, eh, relate dengan apa yang Ibu sampaikan barusan bahwa ini terkait dengan ekspresi ya Bu ya, ekspresi budaya gitu karena kemudian kaitannya dengan hak ekonomi masyarakat juga gitu. Nah, Bu, kalau saya sebagai apa namanya orang luar Banten melihat itu banyak sekali, Bu, tradisi yang misalkan, Bu, nganteran, kemudian ngadokapkeun, kupatan, terus ada lagi, Bu, misalkan yang muludan, rajaban, sawalan, kunutan, semuanya itu benar-benar eh, me- mengerahkan daya masyarakat untuk membuat sesuatu Bu dalam hal ini masakan. Masakannya itu Bu hampir sama yaitu eh, goreng bandeng, ikan bandeng, kemudian mie, pasak mie, kemudian ada telur juga. Memang tampak sederhana Ibu. Tapi kok itu kan banyak sekali Bu ya, dalam setahun itu banyak sekali Bu, apa mereka dalam tanda kutip hajat seperti itu. Nah, saya melihatnya itu waktu itu ke ART saya Bu. Nah, dia kan maaf Ibu ya, secara ini memaksakan gitu kan, kelihatan banget Bu. Cuma kan karena di masyarakat ini sangat dijaga gitu kan, lestari, mau nggak mau kan dia pun memaksakan diri untuk melakukan itu walaupun harus misalkan dalam saat pada saat itu misalkan kasbon dulu gaji dan lain sebagainya. Kok maksakan kata saya tuh. Nah, Ibu kaitannya dengan apa namanya hak ekonomi masyarakat itu bagaimana Ibu cara memandang ini Bu? Satu sisi memang kan kita harus melestarikan ya budaya, tapi di sisi lain kok sepertinya ada dalam tanda kutip memaksakan diri gitu Bu. Bagaimana Bu Ibu melihat fenomena ini Bu? Itu saja Ibu nuhun. Mangga Bu Laina. Iya. Kayaknya ini sekaligus pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.33. Tidak Iya. terasa saya pengennya sampai siang ini sebetulnya. Aduh, jangan tuh Bu. Itu nanti kita Nanti saya ngopinya puasa. kapan? Nanti aja batch berikutnya ya dibikin yang lanjutan. Oke, makasih Bu Nay. Ini juga yang sering menjadi pertimbangan kami di tim warisan budaya tak benda. Kalau yang ini lebih ke warisan budaya tak benda ya. Sudut pandang saya gitu ya. Belum dulu ke kekayaan intelektual. Karena bicara tentang karya budaya mana yang kemudian akan eh, di diberi tag berasal dari daerah mana gitu. Nah, memang di dalam penyusunan karya budaya
yang ada di deskripsi karya budaya yang ada di usulan warisan budaya tak benda, di situ ada fungsi-fungsi di dalamnya, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi dan sebagainya ya, fungsi dan aspek-aspek kesejarahan juga. Nah, di sini kita hati-hati sekali dalam melihat apakah lebih banyak negatifnya atau positifnya gitu. Nah, kan budaya itu sebetulnya dibentuk ya. Budaya itu sebetulnya diciptakan. Jadi, kalau kita melihat ke fungsi secara kesejarahan, fungsi sosialnya atau fungsi ekonominya secara kesejarahan, itu luar biasa niatnya bagus. Niatnya baik gitu, nganteran gitu ya. Peka terhadap sesama, peduli terhadap sesama gitu, hormat terhadap yang lebih tua. Itu luar biasa nilai-nilai yang sangat tinggi gitu, luhur. Nah, tapi di sisi lain saat ini kemudian jadi maksakeun. Jadi dibalikkan gitu. Kesannya kita harus mengikuti budaya yang sudah pakem dengan mengesampingkan hal-hal seperti itu. Nah, tentunya ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi juga harus komprehensif. Artinya ketika memandang satu uh, tradisi yang sudah secara turun menurun, ini juga harus ada literasi yang baik bahwa yang ini etis, yang ini tidak etis, yang ini uh, memiliki nilai-nilai luhur, yang ini tidak gitu. Jadi lagi-lagi ini tidak dapat dilakukan secara satu sudut pandang saja bahwa ini tradisi yang harus dijunjung tinggi, harga mati, dogma, enggak seperti itu. Tapi kita harus lihat lagi uh, maksud dan tujuannya dulu itu apa, dan kemudian sekarang implementasinya ini harus seperti apa. Makanya ada pembinaan tadi. Pembinaan di dalam 4 aspek kebudayaan atau 4 pilar kebudayaan yang terakhir. Pembinaan ini harus dilakukan oleh siapa? Baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh uh, pengampu yang dituakan di masyarakat itu, yang menyadarkan lah gitu ya bahwa yuk kita kembali ke nilai-nilai yang ingin dicapai dari satu karya budaya gitu. Saya juga ketika ini saya sebutkan saja ya, ada karya budaya gantangan yang saat itu marak di daerah Subang, Indramayu, Pantura gitu ya, sampai ke daerah eh, agak masuk ke Lembang gitu. Nah, di situ eh, sama itu juga ketika ada hajat, kemudian menyimpan uang sejumlah tertentu, nanti misalnya Bu Ute hajat, saya nyimpan 100.000, nanti ketika saya hajat, ada catatannya tuh, Bu Ute harus kasih saya sama 100.000. Nah itu kan kita nggak tahu kondisinya sedang seperti apa. Mungkin pada dulunya ini baik, tapi sekarang jadi nganjuk ngahutang gitu untuk memenuhi gantangan itu. Nah, tapi ini sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Disinilah fungsi dari pemanfaatan di dalamnya. Kita harus gimana sama teknologi mungkin. Kemudian di pembinaan harus bagaimana juga. Ini harus dibicarakan ulang. Gitu, Bu Nay, Panginten. Mangga. Ya, Atur nuhun Ibu. Terima kasih. Mohon. same-same. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin karena waktu tidak terasa Betul. kita sudah di penghujung acara ini. Bu Ute, Eh, itu ada yang bertanya juga di oh di chat. itu Tapi boleh itu Bu Pak Laini Arif. masih ada waktu? Pak Arif Dewe itu mah nanti japri saja ya Pak Arif Oh Dwi. gitu. Pak Arif mana ya ini ya? Punten. Alhamdulillah nanti di Japri aja ya Pak Arif ya karena ini waktu sudah pukul 9.38, mungkin Bu Laina ada kegiatan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin kita sudah mengikuti ya kebersamaan ini dengan diskusi yang sangat hangat. Kemudian kita juga jadi eh, memahami walaupun belum sejago dan seahli Bu Laina tentang sinergi antara hukum dan tradisi, tapi minimal kita bisa melihat bahwa itu tuh hukum tuh ternyata berkaitan erat dengan tradisi sehingga ada fondasi penting dalam membangun ekosistem. Dan di sini juga kita akan melihat bagaimana kekayaan intelektual itu sangat berkaitan dengan pelestarian budaya. Jadi tidak hanya cukup untuk menjaga, tapi juga harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan. Eh, dan pemanfaatannya juga harus secara bijak melalui pendekatan hukum yang tepat. Sehingga tradisi itu bukan semata warisan masa lalu, tapi juga potensi masa depan
yang memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai sosial, juga identitas yang sangat kuat. Jadi saya sangat meyakini bahwa kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah, komunitas budaya, juga pelaku menjadi kunci utama mewujudkan ekosistem ini. Apa yang kita diskusikan diharapkan tidak berhenti menjadi wacana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga ya bisa menuliskan ini dalam bentuk apa namanya pendapat atau riset. Juga di sini kita akan melihat bagaimana peran ini tuh harus juga dimanfaatkan yang sebesar-besarnya oleh teman-teman kita, masyarakat setempat juga secara akademis. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Laina, juga Bapak Ibu yang hadir. Juga terima kasih kepada tim. Di sini ada beberapa teman-teman saya, ada Bu Nafa, Bu Zia, dan Ibu Sri. Terima kasih sekali. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya berharap kontribusi dalam pelestarian dan pengembangan budaya, terutama dalam bidang pariwisata, ini menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan. Sehingga saya tutup acara ini. Mungkin sebelum ditutup, Bu Ziani, kita foto dulu ya, foto bersama dulu. Sehingga kita punya, kalau kata anak sekarang mah, kita punya barbuk gitu yang bisa dihasilkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa diisi juga daftar hadirnya, sehingga karena ini walaupun saya mengambil satu apa yang namanya porsi dari perkuliahan, namun karena ingin mengajak teman-teman praktisi yang lain juga, sehingga mungkin nanti di kehadiran ada alamat email yang nanti akan kita kirimkan juga bukti keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam seminar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Ibu Nafa. Mangga Ibu Nafa. Terima kasih. Baik Ibu, hatur nuhun. Untuk sesi foto bersama mungkin akan coba saya eh, pandu. Silakan bagi yang bisa membuka kamera, diharapkan untuk membuka kameranya. Di sini ada 2 slide. Baik, Pak Christian, slide. makasih ya udah hadir. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Ibu Laina, juga kepada Ibu Ute yang sudah memimpin acara hari ini dan memaparkan materi acara hari ini. Memang kalau berbicara mengenai budaya dan pariwisata itu sangat seru dan sepertinya memang tidak terbatas seperti itu ya. Tapi seperti yang kita ketahui, kita juga banyak kegiatan lainnya. Jadi silahkan diisi untuk presensinya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya kira-kira webinar apa lagi yang ingin kami hadirkan supaya kami bisa memenuhi kebutuhan informasi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator, narasumber, kepada tim perpustakaan dan juga seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini. Kami harap acara hari ini banyak memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada seluruhnya dan juga bermanfaat. Untuk itu, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Jangan lupa diisi presensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Ute, Hatur terima kasih Bu nuhun. Laina. Turun Bu Laina. Yuk, Terima sami-sami ya. kasih. Betul, Bapak Ibu semua. Izin pamit. Mangga. Assalamualaikum.